Oke, kita coba belokan. Saya melihat di bidangnya dulu. Ini label 22 ini kalau dalam Excel 16, kita pingin menjadi 24. Kita pingin menjadi 24 nih. 24 ya. Berarti 18 dalam Excel. Sorry, jangan gini. Ini tadi 16 ini 22, saya jadi 18 biar 24. Oke, saya cek lagi benar apa enggak. Sudah 24 ya labelnya. Ini proses rewrite-nya. Sebenarnya prosesnya seperti ini. Hanya saja bagaimana di core backbone ini melakukan rewrite seperti ini. Ini yang menjadi PR banyak orang. Mau bikin tool, mau dijalankan di core backbone, trafficnya gede. Kalau di labs bisa di reproduce. Ini sudah benar ya. Saya coba ubah ini menjadi UAE paket. Ada namanya XXD -R tmp paket tmp paket.binary. Kemudian saya kirim ke paket ini, saya kirim lagi file to cable. Saya lupa. File to cable -d tadi tulisnya -1 -f tmp paket bin. Nah, kita lihat dulu nih snipingnya tadi. Ini di sini nggak ada sama sekali ya, nggak ada yang masuk ya. Sebentar, salah. Harusnya yang bin. Sorry, saya harus pakai dulu. File to cable, pakai bin. Oke, sekarang kita lihat lagi apakah dia nyampe paketnya 1. Itu cara belokannya begitu. Tapi ya juga bagaimana cara kita melakukannya di core backbone itu menjadi sebuah PR sendiri. Tapi kalau dibilang apakah bisa dibelokkan, bisa. Sebenarnya saya ada satu demo lagi, masih dikasih. Kalau begitu presentasi dari saya sekian saja, dan terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Pasti pada bingung soalnya ini kalau orang network asli pasti senang, tapi kalau bukan orang network pasti bingung. Saya orang network, kebetulan saya senang. Ada tanya nggak? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dari Surabaya. Yang saya mau tanyakan untuk yang MPLS itu tadi kan ada labelnya Pak. Untuk labelnya itu kok di situ tertera 2224 itu kan yang saya pikir itu ratingnya, kita melabel itu ratingnya atau kita bebas. Seperti itu. Terus untuk MPLS kan teknologi baru untuk routing. Nah, untuk bedanya dengan BDP, SPF itu apa Pak? Kan sama-sama, menurut saya itu sama-sama security-nya sama bagusnya tuh. Dalam Cisco atau apa seperti itu Pak. Terima kasih. Oke Don Anto, silakan dijawab. Terima kasih. Mulai dari pertanyaan yang pertama mengenai label. Labelnya seperti apa sih? Tadi saya bilang mengenai ada yang namanya LDP. Tapi ada juga kita pelabelan yang bisa dilakukan secara manual. Kalau label secara manual, kita di setiap router harus mengatur yang namanya push. Push itu memberi label. Swap itu mengganti label dari satu label ke label lain. Nanti di ujung akhir kita harus melakukan namanya pop supaya labelnya dibuang. Karena yang ada di MPLS domain nggak mungkin ngobrol yang dengan perangkat di luar MPLS domain. Itu kita bisa lakukan manual. Kalau ingin memberikan label 22, 24 berapa itu kita bisa melakukan manual. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi apakah mau kita melakukan itu semua kalau misal routernya ada 1000, kan 1000 satu customer. Kalau misal ada 1000 customer, lo bikin 1 juta label dong. Nggak ada yang mau, gitu kan? Ada muncul yang namanya LDP. LDP itu mengotomatisasikan proses labeling tadi. Selain LDP tadi saya bilang ada yang namanya RSVP, ada RSVP, ada CRLDP, itu ada. Pertanyaan kedua,
apa sih bedanya dengan mekanisme routing kayak BGP, OSPF? Oke. Padahal sama-sama secure. Itu kan ya? Oke. MPLS, seperti yang saya bilang di awal, dia dari sisi performance routing itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan BGP, OSPF. Karena ini forwardingnya label sederhana kan, cuma label ini jadi label ini, label ini jadi label ini. Kalau BGP kamu ngurutin routing table dari atas sampai bawah sampai match, itu BGP. Jadi dari sisi performance lebih baik MPLS digunakan di backbone telekomunikasi. Kenapa saya bilang performance sangat penting? Saya bilang di awal tadi kita bicara traffic puluhan giga sampai ratusan giga. Itu di Indonesia saja ya, bukan di tier 1 ISP ya. Baru di Indonesia itu segitu gitu. Kalau misal kita routernya disuruh milih dengan mekanisme routing seperti BGP dan OSPF, performance-nya tidak akan turun. Jadi dari sisi security sebenarnya bilang secure nggak secure 11-12 dengan MPLS. Saya 2009 mendemokan bagaimana membelokkan traffic antar router-router di internet. Itu memungkinkan BGP. Mungkin jawaban saya segitu saja. Puas? Ya. Kalau misalkan kelasnya masih kelas, artinya traffic sebelum keluar internet sudah tershaping di bandwidth management sana sini, jadi sudah cenderung lebih kecil. Berbeda dengan ketika masih di core, dilepas. Nah, lebih seperti itu. Oke. Question? Belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan dari Surabaya. Saya mau bertanya, apa bedanya MPLS dan GMPLS? Apa bedanya MPLS dan GMPLS? GMPLS. Ada referralnya? Sendiri bagaimana, Pak? Oke, untuk quality of service-nya, kita tadi bicara mengenai kayak seperti VRF. Itu kan dari VRF dari satu tempat lain itu membentuk yang namanya label switch web kan. Saya bilang untuk QoS-nya dia apply ke masing-masing LSP. Itu pun kalau masih ingin mengkategorikan misal untuk video atau misalnya HTTP, kita masih bisa memilih-pilih lagi mana yang berarti mau dinaikkan, mana yang diturunkan. Jadi tergantung kebutuhan. Kita nggak ini lebih QoS di backbone ya, berbeda dengan QoS yang benar-benar bandwidth management yang kita biasanya bicara dengan namanya di packet inspection. Itu juga ada. Jadi di backbone tuh QoS-nya banyak. Salah satunya kalau di MPLS tadi lihat masing-masing LSP-nya mau seperti apa. Oke, cukup Pak? Oke, mungkin boleh. Langsung aja. Untuk label kan yang tahu cuma provider Pak. Jadi yang bisa redirect kemana-mana kan provider ya. Salah satunya iya. Atau misalnya kita kan bicara dari tadi trust model ya. Mungkin aja ada attacker yang sudah masuk, mungkin aja ada full enforcement yang memang membutuhkan. Kita nggak hanya bicara provider. Oke, itu diskonfigurasi. Biasanya kan kalau kok pasti risiko terkeluar. Oke. Tadi kalau tadi kan ada LDP Pak. Apakah dengan menggunakan authenticated LDP nggak bisa mengatasikan program Bapak? Jadi kita harus mikir aja. Oke. Jadi maksudnya masing-masing bit LDP-nya di authenticate ya. Selama autentikasinya itu tidak terpecahkan, saya hampir tadi sebenarnya terselip ya untuk presentasi yang LDP attack-nya ya. Jadi untuk melakukan LDP attack, kalau dari konsepnya memang kita juga butuh akses backbone, itu yang pertama. Yang kedua kita harus bisa ngirim untuk join menjadi LDP peer, butuh yang namanya hello packet ya. Hello dia ngirim hello sampai reguler. Sambil kita juga ngedengerin ada hello nggak nih dari tetangga nih. Nah, kita bisa masuk kalau misal nggak ada autentikasi. Kalau misal ada autentikasi, kita bisa minimalkan. Tapi autentikasinya sendiri kalau kita sudah ada di core backbone, ya kita bisa melakukan sniffing tentunya. Tapi memang syaratnya untuk attack yang di MPLS tadi ini yang saya tunjukkan itu memang butuh akses ke backbone. Kalau dari luar
dari awal saya sudah bilang kan ada RFC 2457 label di discharge, kurang lebih seperti itu. Oke. Gimana Pak? Itu kan bagian MPLS ya Mas apa ya? Bukan Pak. Oh sebenarnya bukan Pak. Itu cara kerja MPLS begitu. Tapi Oke. Terus mitigasinya gimana ya supaya core MPLS kita itu tetap safety gitu? kalau core MPLS tetap safety ya. Kalau saat ini saya harus ngomong belum ada Mas. Karena memang cara kerja MPLS seperti itu. Bagaimana mitigasinya? Dari awal saya sebutkan dan jaringan provider harus aman, itu saja sih. Kalau providernya nggak aman, habis, gitu kan? Terutama untuk yang sniping. Tapi kalau yang redirect tadi, kita sudah dapat akses ke core. Bagaimana kalau untuk redirectnya? Tadi kan di lab tuh, jadi gampang sekali. Karena gini, saya perlu ngomong juga, banyak sekali kita ngomong masalah security kadang-kadang. Secure, encrypt. Terakhir ketika kita bicara skala besar, performance gimana? Nanti drop semua kan? Semua aman tapi tidak jalan. Sering terjadi begitu. Jadi kenapa saya tadi ngebandingin ada yang menggunakan kalau enkripsi ada yang menggunakan clients, ada yang AppSec, saya bandingin. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Don Anko. Dan kita punya pembicara berikutnya. Nanti setelah pembicara kita juga akan ada diskusi panel. Tapi sebelum itu ada mengenai developing a document repository system dengan menerapkan digital signature. Agak ringan banget. Akan disampaikan. Baiklah, selamat siang. Pada siang hari ini, sebentar ya. Bahas topik yang sangat sederhana. Jadi kita juga sama-sama tahu lah kalau jam-jam segini jamnya sekarat. Teman-teman yang mungkin udah mulai ngantuk, yang matanya udah turun setengah seperempat atau 0 gitu, sekali lirik pasti ngerti deh seperti itu. Jadi pada siang ini saya Deddy Sarmangsi dan menulis paper ini bersama teman saya Christian Ibrahim. Tetapi Christian Ibrahim berhalangan untuk hadir. Kami membuat developing e-document repository system dengan menerapkan digital signature. Kita langsung aja. Ya, teman-teman sini semua pasti pada tahu gambaran di depan adalah sebuah dokumen penting berupa ijazah kuliah. Mungkin teman-teman yang sudah kuliah memilikinya. Bagi yang belum selesai pendidikan, saya doakan semoga cepat lulus ya. Lalu di sini juga kita lihat salah satu dokumen penting berupa sertifikat tanah. Hal ini kita bisa tanggapi dengan serius bahwa ternyata di Indonesia ini barang-barang bukti atau dokumen penting masih berupa konvensional, di mana bentuknya kertas yang dituliskan dengan tinta hitam. Hal ini sangat tragis gitu. Karena apa? Kita lihat aja. Ini merupakan tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Ini memakan korban hingga 126.000 jiwa. Nggak tahu lagi rumahnya yang hancur itu berapa. Coba bayangkan kita salah satu ada di situ, hancur rumah kita. Bagaimana dengan dokumen kita? Ini juga merupakan meletusnya Gunung Merapi yang terjadi pada bulan November tahun 2010 yang memakan korban hingga 400 jiwa dan puluhan rumah. Kalau kita yang ada di situ, dokumen kita gimana ya? Sama halnya dengan ini yang terjadi baru-baru ini pada bulan November 2012 hingga puncaknya bulan Januari 2013. Saya waktu beberapa bulan yang lalu di bulan Januari saat terjadinya banjir, saya sempat melihat ke daerah Pluit di Jakarta. Itu memang mereka pun untuk menyelamatkan diri aja udah syukur seperti itu. Bagaimana mau menyelamatkan dokumen penting mereka seperti itu? Apa yang terjadi gitu kalau misalnya dokumen kita kan tahu kalau di Indonesia ini ada patahan-patahan yang bisa menyebabkan banyak kemungkinan musibah bencana alam seperti gempa, tsunami dan lain-lainnya, meletusnya gunung berapi. Tetapi
ya kalau kita masih di Indonesia ini mengakui atau menganggap bahwa dokumen penting itu adalah berupa konvensional, itu harus sangat berisiko tinggi gitu. Karena apa? Karena dokumen penting kita bisa saja rusak, walaupun ijazah kita atau sertifikat tanah juga mungkin dokumen penting kita lainnya itu kena banjir, lama-lama walaupun dilaminating juga akan rusak seperti itu. Dan pastinya kalau kena banjir atau kita nggak selamatin ya hilang seperti itu. Gimana dong? Ya. Selanjutnya adalah dokumen yang bersifat konvensional sangat mudah untuk dipalsukan. Banyak kasus-kasus yang pernah saya baca, juga teman-teman yang lain juga pernah membaca di media elektronik bahwa ijazah, apalagi sekarang ini kalau nggak salah ada pembukaan CPNS 2013 ya, karena baru buka. Jadi orang-orang, mungkin saya juga pernah mendengar kabar gitu, yang nggak menempuh jalur pendidikan S1 tapi dengan mudahnya menerbitkan ijazah, mendaftar untuk CPNS seperti itu. Dan lain lagi yang adanya lah antara dua pihak, yang satu mengakui sertifikat tanah tapi yang satu lagi juga mengaku membeli dari seseorang yang memiliki sertifikat tanah itu sendiri. Itu kan parah seperti itu. Jadi dokumen penting sangat mudah dipalsukan kalau kita masih bersifat konvensional. Jadi hal ini yang harus menjadi perhatian besar bagi kita. Kalau kita salah satu ada di situ, apa yang akan terjadi? Stres. Saat kita misalnya rumahnya kebanjiran, kita mau cari kerja, dokumen kita nggak ketemu, gimana caranya? Ya, berantem dulu kali sama petugas ya. Selanjutnya birokrasi. Kita nggak mungkin lagi ya kalau di Indonesia ini keadaan nyatanya bahwa birokrasi kita belibet kayak benang kusut tersebut. Jadi jaga-jaga baik-baiklah kalau memang saat ini masih dokumen pentingnya konvensional, karena untuk menemukan kembali kita akan menghadapi persoalan birokrasi yang begitu rumit. Dan di balik birokrasi ada apa? Ya kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Oke. Selanjutnya ya mungkin ada pertikaian seperti itu. Apalagi kasus-kasus yang saya sering perhatikan tentang sertifikat tanah, semeter 1 kali 1 meter aja itu bisa jadi pertengkaran hebat antar RT atau RW. Jadi kami menanggapi bahwa dokumen penting kalau saat ini masih dalam bentuk konvensional itu sangat beresiko tinggi. Lalu apa solusinya? Solusi untuk menyelesaikan masalah yang pertama, bagaimana untuk menghindari kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi pada diri kita. Lalu dokumen penting itu sangat-sangat penting bagi kita. Lalu yang kedua, bagaimana mendapatkan kembali dokumen kita apabila kejadian yang tidak kita inginkan, tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Seperti itu. Yang pertama adalah e-dokumen, di mana sebaiknya semua dokumen penting, semua barang bukti itu dibuat dalam bentuk e-dokumen, bukan lagi dalam bentuk konvensional. Apalagi di Indonesia kita ini sudah dijelaskan dari kemarin mengenai UU ITE. Dia menganggap sah bahwa dokumen elektronik itu dianggap sah apabila dapat dibuktikan dan bla 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 seperti itu. Jadi lebih baik semua kalau bisa di dalam bentuk e-dokumen. Dan selanjutnya adalah repository system. Repository system yang dimaksudkan adalah sebuah sentral yang untuk menyimpan, mengarsipkan semua dokumen yang dalam hal ini ijazah, sertifikat dan berbagai macam. Tapi dalam kami ini lebih fokus kepada ijazah, di mana nantinya setiap orang yang membutuhkan dapat mengambil dari repository system. Semua orang yang terjadi pertikaian, maksudnya entah ini sertifikat siapa, bisa dibuktikan di dalam repository system. Seperti itu. Lalu untuk membuktikan bahwa dokumen yang tersimpan di dalam repository system itu merupakan otentik, apa yang bisa dilakukan? Yaitu dengan menerapkan digital signature pada dokumen penting tersebut. Jadi dengan 3 pokok besar ini yang kami pikirkan bahwa itu dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tujuan kami ini adalah satu, bagaimana membuat sebuah sistem repository yang dapat melayani semua penduduk di Indonesia. Tapi dalam hal ini kami masih sederhana, sangat sederhana, di mana dokumen-dokumen yang mereka yang hilang bisa ditemukan kembali. Dan selanjutnya bagaimana menjaga atau memastikan kebutuhan dokumen itu benar-benar milik orang yang tepat. Seperti itu. Oke, mungkin kita coba demokan sederhana saja. Jadi di sini kita nggak menjelaskan bagaimana menerbitkan sebuah ijazah,
itu termasuk dalam pembatasan masalah kami yang ada di paper yang sudah dicetak. Sebelumnya ini adalah aplikasi buatan kami, aplikasi yang sangat-sangat sederhana, di mana ini contoh ijazah yang sudah kita buat sebelumnya, tapi kita tidak menjelaskan bagaimana cara menerbitkan ijazah tersebut. Kami hanya meniru pada ijazah-ijazah yang sudah umum seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahwa Universitas Gajah Duduk yang lulus adalah namanya Denny Tobing dengan fotonya yang ada di depan. Tapi bagaimana seseorang yang mungkin mau mengambil ijazah, mau menerbitkan ijazah dengan mengganti nama yang ada pada ijazah tersebut dan mengganti fotonya sehingga dia bisa mendaftar kerja atau berbagai macam seperti itu. Kita tahu bahwa dengan menggunakan micro PDF profesional dia bisa mengedit dokumen yang berupa PDF. Coba misalkan kita ganti nama Denny Tobing itu menjadi nama Anissa. Mohon maaf, ini Anissa kalau ada namanya saya bukan bermaksud untuk apa, hanya sebagai contoh. Lalu fotonya diganti. Foto diganti dengan wajah Anissa yang cantik rupawan ini. Ya, jadi di sini si Anissa sudah berupaya membangkitkan sebuah sertifikat dengan contoh dari yang sudah ada. Tapi bagaimana caranya membuktikan bahwa orang yang mengatasnamakan Anissa itu bukan dokumen yang asli seperti itu. Kita coba save. Kita coba ganti namanya modify. Oke. Kita sekarang masuk ke dalam aplikasi. Misalnya kita kan punya masing-masing KTP ya. Di KTP itu ada NIK, nomor induk pegawai pendudukan. Kita lihat dari panjang karakternya ada 16, di mana kalau saya juga termasuk dalam tim IKTP. Di situ setiap orang IKTP itu menandakan single identity dari setiap penduduk di Indonesia. Seperti itu. Jadi setiap orang memiliki NIK yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Jadi hal itu yang kami ambil dalam proses registrasi. Jadi pada aplikasi ini mewajibkan setiap orang harus mendaftarkan dulu NIK-nya dengan ijazahnya tersebut. Di sini misalnya NIK saya 3175 022 60 690 0008. Saya akan memasukkan ijazah saya atas nama Denny seperti itu. Baik. Oke, insert data sukses. Lalu ada Denny yang mengaku memiliki, jadi ibarat katanya itu adalah si Denny ini memiliki jasa. Ternyata si kan kalau tadi kenyataannya bahwa Denny benar-benar ijazahnya tersebut Denny Tobing, tetapi ada orang lain yang mengaku atas nama Denny seperti itu. Dia mencoba memasukkan NIK yang sama, tetapi dia karena filenya berbeda, jadi dia akan tidak terverifikasi dengan baik seperti itu. Jadi misalnya gini, saya ibarat kata Denny memiliki NIK di depan situ, dia sudah mendaftarkan dengan ijazah yang tepat. Tapi lain halnya kalau kita balikan bahwa si Denny itu tidak memiliki ijazah yang benar-benar ijazah seperti itu. Lalu misalnya dari sebuah sistem repositori ini kita anggap bahwa itu sebuah badan yang akan mengecek sebuah ijazah itu benar atau enggak dengan masukkan NIK, dan orang itu dapat membuktikan bahwa dia memiliki dokumen yang tepat seperti itu. Misalkan Denny tadi tidak memiliki dokumen yang tepat, kita akan mengambil yang sudah disimpan di desktop sebelumnya.
Salah, maaf, salah. Ini modify. Jadi diibaratkan si Denny itu orang yang berbeda ya. Denny yang lain, kalau yang tadi itu misalnya Denny Tobing, tapi ini dengan menggunakan nama Anissa, kita anggap aja Denny yang lain seperti itu. Dia menggunakan, tapi misalkan Anissa itu menggunakan masuk pendidikan, sedangkan dia sebenarnya ijazahnya belum diregistrasi oleh Badan Pendidikan. Dia pastinya, saya ulangin ya, dia memasukkan, dia memiliki NIK yang berbeda, tapi kalau misalnya NIK-nya itu belum terdaftar, apabila dia choose file yang lain yang akan dimasukkan, apapun itu dia pasti akan belum terregistrasi pada sistem seperti itu. Tetapi misalnya ada orang lain yang mengaku dengan NIK dia, tapi menggunakan file yang tidak sama, yang tidak sebenarnya, misalnya yang sudah ini, dia akan dinyatakan dokumen tidak valid. Tapi bila Denny yang membuktikan bahwa itu benar-benar ijazah saya, bukan ijazahnya orang lain, dia akan terbukti seperti itu. Dokumen valid. Jadi kita langsung masuk sini lagi. Sebenarnya inti dari aplikasi yang dibuat itu adalah bagaimana membuktikan bahwa ijazah yang telah dimodifikasi, yang awalnya Denny diganti dengan Anissa, itu memiliki nilai signifikan yang berbeda, sehingga apabila Anissa mencoba memasukkan filenya untuk membuktikan benar nggak itu file saya yang mengaku-ngaku memiliki jasa, itu tidak akan diterima oleh aplikasi tersebut. Seperti itu. Ini mungkin kami hanya bersifat offline, mungkin pengembangannya bisa ke arah online. Selanjutnya kami coba menghitung pengujian kecepatan pada proses signing dan verifikasi. Nilai yang dihasilkan tidak begitu besar, jadi mungkin tidak mengurangi performansi dari aplikasi. Jadi simpulan yang dapat diambil bahwa coba membuat sebuah aplikasi yang dapat menghindari pemalsuan dokumen, lalu memberikan layanan ketersediaan dokumen, dan waktu nilai yang dihasilkan tidak mengurangi performansi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah kan? Ada saya nggak lagi belum akan melempar pertanyaan belum Pak? Oh saya ada. Ada lagi yang mau tanya? Bukan, ada yang mau tanya nggak? Ya, satu, dua, oke. Saya boleh numpang ke sini? Sip. Nah, bayar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Mas ya, karena saya juga dari pendidikan. Kebetulan saya juga alumni dari Gajah Mada, bukan Gajah Duduk. Saya juga kaget dari mana. Yang saya ini memang fenomena sekarang itu bukan lagi ijazah palsu tapi praktik palsu. Mudah-mudahan saya ceritakan ini bukan jadi contoh buat yang belum lulus. Karena kalau ijazah palsu itu sudah dari sistem dikti sudah ada. Karena kita bisa lihat salah satu di SK, mungkin teman-teman dari dosen sudah mengetahui. Yang fenomena adalah transkrip palsu. Kenapa? Selagi ijazahnya palsu, transkrip tidak pernah dicek. Selama ini yang sering terjadi adalah transkripnya yang sering dimasukkan. Tadinya IP-nya 2,0, dengan menggunakan teknologi sekarang, IP 2,0 bisa berubah dari 3,1, 3,2. Yang lain jangan ditiru. Ya, bukan memberikan saran kalau nggak pepet. Ya, nah, yang permasalahannya di sistem dikti itu kita sudah pernah menyampaikan bahwa selama ini kalau yang terjadi, kita sering mendengar kasus di mana bupati menggunakan ijazah palsu, tetapi tidak pernah ada satu kali pun terdengar transkrip palsu. Dan ingat, ketika zaman saya kuliah dari tahun 2000 sampai sekarang di Yogyakarta yang saya ketahui, itu banyak teman-teman yang menggunakan transkrip palsu. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa? Yang penting ijazahnya asli, yang penting lulus, sekolah kuliah sah-sah gitu, selesai kuliah transkrip bisa dibuat dengan berbagai macam gaya, dengan sama-sama
transkrip tidak pernah memiliki segel. Ya. Transkrip tidak pernah memiliki segel. Dengan seperti itu bisa dibuat, dan kenyataannya banyak yang sudah terima PNS pertamina dan Pak mungkin bisa dicek dan mereka. Itu berarti apa? Kita bayangkan ketika analogi ke penerimaan PNS, ya satu daerah menerima PNS sampai 100. Apa iya BKD mau ngecek satu persatu? Tadi disebutkan birokrasi yang sulit, tidak pernah. Yang masalah itu adalah transkrip. Dengan adanya aplikasi seperti ini, saya sangat interest sekali. Mudah-mudahan bisa disampaikan langsung ke Dirjen Dikti, mungkin melalui Menkominfo. Tolong sampaikan karena ini sangat krusial sekali. Kenapa? Penipuan seperti ini akan mengakibatkan rusaknya sistem kita. Tadinya orang yang hasilnya diterima itu benar-benar pintar, tetapi dengan pintar-pintar seperti itu akhirnya mengakibatkan jebolnya sistem kita. Terima kasih, mungkin bisa sampaikan itu masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masukan apa pertanyaan, Pak? Transkrip itu kadang sering banget dipalsukan, tapi kita masih mencoba gambaran umum dulu bahwa banyak ijazah yang dipalsukan. Tapi mohon maaf sebenarnya kalau saya dalam penjelasan implementasinya kurang jelas, tapi intinya bahwa setiap kami mengibaratkan bahwa ada satu badan yang setiap orang memiliki ijazah itu dia akan didaftarkan seperti itu. Jadi saat NIK tadi belum teregistrasi akan muncul sebuah notifikasi bahwa orang tersebut belum teregistrasi, bahwa dia belum memiliki ijazah seperti itu. Tapi apabila misalnya orang itu sudah terdaftar, sudah mendaftarkan diri dengan upload sebuah dokumen pentingnya atau ijazah itu, maka dia sudah disimpan di dalam situ. Jadi suatu waktu ada menu searching tadi sebelumnya, apabila dia hilang dokumennya, dia dapat mendapatkan kembali atau information retrieval-nya ada di dalam sistem ini. Itu saja. Gimana Pak? Masuk ya Pak? Ya. Bisa buat. Yang mau saya tanyakan sebenarnya ada nggak sih perbedaan tanda tangan yang dilakukan di aplikasi itu sama tanda tangan yang digunakan Adobe Reader Pro ya? Kemudian kalaupun ada bedanya apa gitu? Apakah bisa di remove? Kan ada tuh remover Adobe, kayak itulah tanda tangan digital itu bisa di remove ya? Bisa nggak kalau di aplikasi bisa itu aja? Terima kasih. Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi perbedaan dari tanda tangan tadi yang kita sudah lihat pada sertifikat itu merupakan tanda tangan berupa tanda tangan langsung dari orangnya. Tapi yang dalam hal ini yang berbeda, jadi kita harus jelas menggambarkan bahwa tanda tangan biasa yang ada di dalam PDF dalam dokumen itu berbeda dengan nilai digital signature atau tanda tangan digital. Seperti itu. Kalau dari Nitro PDF tadi itu sebenarnya bisa saja dihapus tanda tangan dari rektornya itu yang ada di sertifikat. Tetapi untuk digital signature satu karakter saja berubah, apalagi tanda tangan yang dirubah, itu akan memiliki nilai yang berbeda. Seperti itu. Karena definisi dari digital signature itu merupakan sebuah cara yang menggunakan teknik kriptografi untuk untuk menjamin atau bahwa dokumen itu tetap otentik atau utuh, juga dia near penyangkalan, seperti itu. Gimana Mas Andro? Lagi. Berdiri aja Mas, berdiri. Nanti saya kasih itu invoice. Mohon izin, sebenarnya bukan tanda tangannya, tapi di signing menggunakan Adobe Reader Pro signing. Iya. Maksudnya itu ada nggak bedanya? Terus bisa nggak di-remove kalau yang kasih bisa tanda tangan signing itu? Mungkin pada Bang Edo. Jadi kalau untuk signing dari menggunakan Adobe tadi itu saya tidak mencobanya seperti itu. Tapi sini saya langsung menggunakan teknik kriptografi yang diimplementasikan dalam Java, dan aplikasi ini tidak menghapus digital signature yang diberikan oleh Adobe seperti itu. Tapi hanya mengambil nilai digital signature dari dokumennya saja. Itu aja Bang Edo. Gimana Bang Edo? Sudah? Cheers? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, saya mau nanya. Jadi kalau tadi kan ketika pertama kali registrasi dia mengupload terus dikasih signature. Oh ya. Iya, betul kan? Nanti saya coba lihat. Terus selanjutnya udah ada tanda signature-nya, dan ketika orang lain juga diri misalnya saya gitu, saya udah registrasi, saya udah mengupload ijazah saya, dapat signature berapa, dan saya menggunakan file tersebut, saya men-scan file baru, ijazah baru, terus itu aslinya. Nah,
ketika saya ngasih ke perusahaan nih, ya saya dengan aplikasi ini gimana tuh? Karena ketika nanti saya mengupload lagi, karena dibilang nggak sesuai deh, karena udah beda. Isinya sama, tapi yang bedanya adalah yang baru ini nggak ada sebenarnya. Nah, itu prosesnya gimana? Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Dedi, ingin coba menjelaskan bahwa sebelumnya tadi udah semua dokumen itu dibangkitkan atau dibuat oleh Departemen Pendidikan yang terkait seperti itu. Jadi semuanya udah dalam bentuk e-dokumen. Jadi kalau tadi nilai ijazahnya itu di-scan dulu ya, baru diserahkan, itu tidak case-nya nggak sampai ke situ. Jadi di sini hanya bagaimana membuktikan bahwa orang ingin mencoba merubah karakternya, satu digit saja sudah memiliki nilai digital signature yang berbeda. Jadi kalau kita nggak sampai berpindah ke case itu dikonvensionalkan lagi lalu dinaikkan lagi, tapi itu hanya Departemen Pendidikan saja yang menyerahkan semua dokumen penting atau ijazah-ijazah dari setiap orang yang telah lulus gitu. Jadi bentuknya dokumen? Iya, di dokumen. Bentuknya dokumen ya. Oke, cukup Mas Dedi. Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang lapar? Oh ya, tanya satu lagi. Halo, ya Mas Vincent, saya dari Dekapan. Saya mau tanya, bagaimana melakukan verifikasi? Misalkan gini, Mas Vincent upload dokumen gitu PDF ke aplikasi tersebut, verified kan masukkan dokumen tersebut. Dan saya juga punya dokumen palsu. Saya mendaftarkan juga, saya pakai kartu KTP saya upload dokumen palsu. Pada saat saya verifikasi, dokumen saya terdeteksi dicek asli juga gitu. Itu bagaimana itu penanganannya? Jadi nanti kan pertanyaan saya kan, jadi Mas upload dokumen yang asli ke aplikasi tersebut, entah badannya apa gitu ya. Saya juga melaporkan gitu ya, KTP saya, nomor KTP, bukan saya upload dokumen yang palsu saya gitu. Itu cara penanganannya seperti apa? Bagaimana yang bisa tahu yang asli yang mana gitu? Jadi mungkin saya kurang jelas memberikan gambarannya bahwa pada aplikasi ini yang berhak untuk mengupload itu adalah departemen atau institut atau universitas pendidikan yang terkait seperti itu. Jadi itu yang diupload kepada sebuah sistem repository, lalu di mana mahasiswa mungkin yang ingin mendapatkan kembali, dia tinggal memasukkan NIK, lalu dicek dokumennya sesuai atau enggak seperti itu. Jadi yang mengupload yang seharusnya pada sistem repository yang kita buat, yang kita rancang ini adalah yang berhak adalah Departemen Pendidikan yang terkait, universitas yang terkait seperti itu. Jadi karena mereka menerbitkan dokumen atau ijazah penting yang ijazah itu yang kepada sistem repository seperti itu. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk Denny Binsar Mangisi. Ini warga mana Mas? Diskusi panel yang akan membahas mengenai urgensi digital signature atau sertifikat di Indonesia. Tadi sempat dibahas, mungkin sekarang adalah waktunya untuk berdebat. Berdiskusi. Pinuji Prasetyaning Tias sebagai pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Sandi Negara LSM. Kata pertamanya nggak enak. Lalu dari Universitas Airlangga akan diwakili oleh Dr. Sugianto Sulistiono IRMSI, dan juga dari komunitas akan diwakili oleh Kakak Rizky, dan juga yang akan dimoderatori oleh Komite IDSECOF yang akan diwakili oleh Kakak Aziz Muslim Nawawi. Dulu terkenal, dulu pada masanya, sekarang sih udah enggak. Silakan kakak, tepuk tangan ya kepada para narasumber, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Muslim Nawawi yang disebutkan oleh MC tadi. Dulu terkenal tapi sekarang sudah tidak terkenal. Mengenai topik diskusi panel saat ini kita akan berdiskusi, berdebat
mengenai seberapa penting atau urgensi dari digital sertifikat dan implementasinya di Indonesia. Tidak perlu kami perkenalkan lagi karena sudah kita perkenalkan narasumber. Baik, mungkin ada yang udah nggak tahan pengen nanya mengenai urgensi urgensi digital sertifikat terutama digital sertifikat ini di Indonesia. Atau kita mulai dari Pak Riki untuk sedikit membuka mengenai pentingnya digital sertifikat di Indonesia. Silakan Pak. Pentingnya kita lihat dari transaksi elektronik yang saat ini sudah ada. Bukan artinya yang saat ini belum aman, tapi kita bisa menambah keamanan sebuah sistem transaksi elektronik menggunakan sertifikat digital. Dan hal ini sudah kita buat dalam peraturan pemerintah nomor 82 yang baru keluar tentang dasar hukum yang akan memayungi legalitas dari sertifikat digital ini. Dan bagusnya lagi dari sertifikat digital ini itu bisa digunakan tidak hanya untuk transaksi elektronik atau transaksi online, tapi juga bisa digunakan untuk legalitas dokumen ataupun cyber notary. Walaupun belum ada aturan tentang cyber notary, tapi sebenarnya sudah bisa diterapkan. Mungkin sementara itu. Baik, jadi selain untuk transaksi online juga untuk legalitas dokumen. Jadi pada bisa dokumen online yang saat ini dengan digital sertifikat bisa dianggap valid seperti sertifikat pada umumnya secara atau manual. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Belum? Mungkin dari sekarang tanggapan dari Pak Rizky Wicaksono mengenai digital sertifikat, silakan. Mengenai seberapa pentingnya kita memerlukan CA ya, otoritas sertifikat digital, menurut saya ini urgensinya